Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ririn Mulat Ramadanti dengan NIM A1C224038. Di sini aku menjadi moderator dari kelompok 9 dalam presentasi proposal penelitian. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yakni yang pertama saya Devianis Permata dengan NIM A1C22479. Lalu dengan saya Vinda Kemal Faza dengan NIM A1C22409. baik, langsung saja saya ingin mengenalkan dengan materi kita pada hari ini, yakni tentang proposal penelitian. Dalam proposal penelitian ini kami akan membahas tentang pengertian, lalu cara membangun konteks proposal penelitian, lalu juga tentang merekonstruksi ulang proposal teks penelitian dan lain-lain. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama saja, yakni tentang pengertian proposal penelitian. Jadi pengertian dari proposal penelitian ini adalah proposal penelitian sebagai rencana penelitian yang diusulkan sebelum penelitian dilaksanakan. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita perlu merancang rencana bagaimana saja, apa saja yang akan dijalankan ke depannya dalam melakukan penelitian. Ini selanjutnya disebutkan juga proposal penelitian menggambarkan bagaimana penelitian akan dijalankan dan sebagai pegangan dalam kegiatan penelitian. Jadi proposal tersebut harus bisa menggambarkan bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan. Lalu yang kedua adalah dengan materi membangun konteks teks proposal penelitian. Proposal yang didasari jadi maksud dari membangun konteks teks proposal penelitian yakni adalah proposal yang didasari sebuah usulan atau rencana. Proposal penelitian dinyatakan layak dan sesuai jika dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik Indonesia. Jadi biasanya untuk membangun konteks teks proposal penelitian ini, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi masalah dulu, menentukan masalah apa yang ingin diteliti, gitu. Lalu kita meninjau. Sesudah kita menentukan masalah apa yang kita teliti, kita bisa meninjau penelitian sebelumnya yang kemungkinan relevan dengan penelitian yang akan kita teliti. Lalu yang kedua, kita bisa menentukan ruang lingkup dan menentukan tujuan untuk apa kita meneliti penelitian tersebut, gitu. Nah, proposal yang disusun, yang dibangun itu juga harus secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah. Jadi nggak bisa ya langsung set gitu aja. Harus sistematis, harus dari kita tentukan masalahnya dulu, kita coba menghipotesanya dulu, gitu. Lalu jangan lupa untuk mengumpulkan data, itu semuanya harus sistematis, harus ilmiah. Selanjutnya itu tentang menelusuri dan menganalisis teks proposal penelitian. Nah, materi selanjutnya ini akan langsung disampaikan oleh teman saya, yakni Devi. Kepada Devi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri dan menganalisis teks proposal penelitian, di mana mencakup 3. Yang pertama, menelusuri model teks proposal. Yang kedua, menganalisis setiap tahapan proposal. Dan yang ketiga, menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Yang pertama tadi yaitu menelusuri model teks proposal, di mana menelusuri model teks proposal penelitian ini mencakup struktur yang menjadi elemen utama pada proposal penelitian secara menyeluruh. Itu antara lain pertama yaitu judul penelitian, di mana judul penelitian ini harus jelas, harus spesifik dan mencerminkan fokus penelitian. Yang kedua yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini yaitu bagian yang memberikan gambaran umum tentang latar belakang, memperkenalkan topik, dan alasan penelitian dilakukan agar meyakinkan seseorang yang membaca proposal penelitian tersebut akan relevan penelitiannya dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga yaitu kerangka teori dan tinjauan pustaka, di mana bagian ini memuat teori-teori dasar dan relevan yang mendukung penelitian sehingga membantu
memahami dan menjelaskan topik yang diangkat. Yang keempat, metodologi penelitian, di mana bagian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti bagaimana metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan subjek yang akan diteliti. Dan yang kelima yaitu penutup. Penutup ini memuat secara pokok terkait tujuan pentingnya penelitian, memuat kesimpulan berdasarkan poin-poin inti pada proposal penelitian, dan mencantumkan adanya sumber yang digunakan dalam membuat proposal penelitian ini. Selanjutnya yang kedua yaitu menganalisis setiap tahapan proposal, di mana secara umum proposal penelitian ini memuat unsur yang dibahas secara mendalam dan rinci yang terdiri atas tadi yaitu empat, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori dan tujuan pustaka, yang ketiga yaitu metodologi penelitian, dan yang keempat yaitu daftar pustaka. Baik, yang pertama terlebih dahulu yaitu pendahuluan dengan latar belakang penelitian, di mana pada bagian ini yaitu menggambarkan alasan atau konteks yang melatar belakangi penelitian tersebut dilaksanakan. Yang kedua yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana menyusun permasalahan-permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian tersebut dan tujuan yang akan digapai, yang akan diraih dari penelitian yang dilakukan. Yang ketiga yaitu manfaat dan pentingnya penelitian, di mana menjelaskan kontribusi dan signifikasi penelitian secara teoritis atau praktis. Dan yang kedua yaitu landasan teori dan tujuan pustaka. Yang pertama yaitu tinjauan teoritis yang menguraikan teori utama, yaitu dengan mengenai teori utama yang relevan dan mendukung apa yang ada pada penelitian tersebut. Yang kedua yaitu kerangka pikir sebagai acuan dalam melakukan penelitian terhadap masalah, di mana pada kerangka pikir ini yaitu menyusun pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan yang menjadi dasar menganalisis masalah pada penelitian dalam proposal penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu asumsi atau hipotesis yang akan diuji, yaitu berisi sebuah dugaan-dugaan yang dapat diuji dalam menganalisis masalah yang terjadi pada penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama sumber data atau subjek penelitian tersebut, di mana dia menyebut objek atau subjek yang menjadi fokus pengumpulan data pada penelitian. Yang kedua yaitu instrumen pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu berupa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan dan mengambil data-data melalui kuesioner, wawancara, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu metode atau prosedur penilaian, di mana ini mencakup langkah-langkah yang diambil dalam proses melakukan penelitian. Dan yang keempat yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini meliputi prosedur atau teknik-teknik dalam menganalisis data yang ada, yang diambil dan didapat dari penelitian yang sebelumnya telah diteliti. Dan yang keempat itu daftar pustaka yang mencakup referensi yang digunakan dalam penelitian seperti dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Yang pertama yaitu formulasi bahasa pada proposal, di mana bahasa pada proposal mengandung makna keakanan, di mana kata keakanan ini berasal dari kata akan atau hendak, sehingga menyatakan sesuatu yang akan atau hendak terjadi. Jadi bahasa ini menggambarkan penelitian belum dilaksanakan tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu manfaat proposal, di mana proposal ini sebagai pemandu arah yang akan dituju. Dengan demikian proposal sebagai rangkaian yang penting dilakukan agar kegiatan dapat diukur bagaimana pelaksanaannya tersebut, baik atau tidak
dilaksanakannya. Dan yang ketiga yaitu pihak yang diberi proposal, di mana pihak-pihak yang terkait menerima proposal tersebut. Di antaranya itu ada pembimbing, sponsor, pejabat tersebut. Di mana kalau dalam pembimbing, dia yang memberikan bimbingan teknis dan akademis untuk memastikan proposal sesuai standar penelitian. Yang kedua yaitu sponsor, pihak yang memberikan dukungan sumber daya atau mendanai kegiatan dalam proposal tersebut. Pihak ini bisa dari perusahaan, bisa dari organisasi atau individu yang ingin memberikan sebuah bantuan. Dan yang ketiga yaitu pejabat, di mana pejabat adalah pihak yang berwenang yang memberikan persetujuan resmi sehingga pihak ini berasal dari lembaga atau institusi pemerintah. Selanjutnya yaitu tentang membangun teks proposal penelitian yang akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, selanjutnya membangun teks proposal penelitian. Di sini ada 2 poin, yaitu 1 merekonstruksi teks proposal, 2 menyusun proposal yang baru. Merekonstruksi teks proposal penelitian. Di sini kami mengambil salah satu contoh peneranan ketersediaan eceng gondok. Di sini terdiri dari atas pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, mekanisme penyerapan logam berat dan eceng gondok, tinjauan pustaka. Selanjutnya metode penelitian yang berisi waktu dan lokasi studi, sumber data penelitian, alur penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan cara yang berbeda. Pada contoh teks proposal penelitian yang ada, menyusun ulang teks tersebut dengan cara berbeda, yaitu menambahkan kesimpulan pada penutup proposal penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian ini eceng gondok mempunyai potensi yang signifikan dalam menyediasi pencemaran berat logam, khususnya merkuri, timbal, di Sungai Citarum. Kasusnya di Waduk Saguling, eceng gondok mempunyai potensi yang signifikan dalam mediasi pencemaran berat logam, khususnya merkuri dan timbal di Sungai Citarum, kasusnya di Waduk Saguling. Eceng gondok dapat mengurangi jumlah berat logam di udara melalui proses akumulasi dan penyerapan, sehingga membantu meningkatkan kualitas udara. Berat logam di udara melalui proses akumulasi dan penyerapan yang membantu meningkatkan kualitas udara. Berdasarkan hasil analisis, tingkat konsentrasi logam berat eceng gondok cukup tinggi, diikuti dengan penurunan parameter kualitas udara. Selanjutnya menyusun proposal yang baru. Di sini kami mengambil judul penelitian pengaruh pengguna media sosial terhadap kesehatan mental remaja di Jakarta. Latar belakangnya, media sosial telah berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir, terutama di kalangan remaja. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh durasi, bagaimana media sosial terhadap tingkat kecemasan remaja di Jakarta. Selanjutnya, tujuan penelitian menganalisis pengaruh durasi pengguna media sosial terhadap tingkat kecemasan remaja di Jakarta. Metode penelitian terdiri dari desain penelitian, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data. Dan selanjutnya jadwal penelitian, yaitu ada pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan, presentasi hasil, dan terakhir adalah daftar pustaka. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.